Hai hai hai, pernah kepikiran gak sih gimana cara mengajak lansia beraktivitas bareng dengan cara yang ringan, menyenangkan tapi tetap bermakna? Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Unika Atmajaya. Saat ini kami sedang mengikuti mata kuliah Pendidikan dan Belajar pada Lansia. Melalui mata kuliah ini, kami belajar untuk mengenal dan berinteraksi dengan para lansia. Bukan lewat tanya jawab yang formal, tetapi lewat pendekatan yang lebih santai dan lebih hangat. Salah satunya adalah lewat seni. Teman-teman tahu nggak sih, saat usia bertambah, ruang untuk bersosialisasi kadang jadi lebih terbatas. Padahal tetap bisa berinteraksi dan merasa terhubung justru penting untuk mendukung kebahagiaan dan kualitas hidup para lansia. Karena itu, kita memakai pendekatan seni yang namanya Skripsoma. Lewat program ini, kita dan para lansia diajak buat ngelakuin aktivitas bareng lewat seni. Di sini, seni nggak hanya sebagai media untuk berekspresi, tapi juga menjadi jembatan interaksi antara lansia dengan generasi muda. Yuk ikutin cerita serunya pengalaman kami bareng para lansia. Awalnya, kami datang dengan semangat tinggi dan rasa penasaran. Kami membawa berbagai peralatan, kemudian membayangkan peristiwa apa ya yang unik yang bisa kira-kira terjadi. Tapi masing-masing dari kami juga membawa pertanyaan. Kira-kira oma-oma nanti yang kita datengin mau diajak gambar bareng nggak ya? Beberapa ada yang langsung menyambut hangat, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lebih. Tapi justru disinilah serunya, disinilah lucunya. Setiap oma ternyata punya caranya sendiri dalam membuka hati mereka. Ada yang senang menggambar sambil bernyanyi pelan, ada yang asik bercerita tentang masa mudanya di sela-sela berkarya. Lalu ada juga yang berkarya dalam diam, nyaman dalam ketenangan. Hari-hari kami diisi dengan tawa-tawa kecil, komentar-komentar lucu dari oma, dan momen-momen hangat saat kami saling membantu memilih warna atau sekedar memberi semangat. Yang paling menyenangkan adalah melihat ekspresi bangga mereka saat karya mereka selesai. Itu rasanya seperti anak kecil yang baru menyelesaikan puzzle pertamanya, penuh dengan kepuasan. Kami juga sering gak sadar, waktu ternyata berlalu begitu cepat saat suasana sudah cair. Tapi, di balik semua keceriaan itu, perlahan muncul kesadaran bahwa ada hal-hal yang tak bisa diungkapkan hanya lewat tawa. Seiring berjalannya waktu, kami mulai melihat sisi lain. Kesepian yang tak selalu terlihat, atau ekspresi hening yang menyimpan rindu. Saat pertemuan kelima tiba, atau bisa disebut sebagai pertemuan terakhir kami, semuanya berubah menjadi lebih hening. Walau kami mencoba untuk tetap ceria, tetap bercanda, dan tetap tertawa terhadap satu sama lain, ada satu kenyataan yang gak bisa kami hindari. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Siap gak siap, itulah realita yang menampar kami semua. Bahwa momen-momen kecil yang selama ini kami anggap biasa, ternyata justru jadi yang paling berharga. Menyimpulkan apa yang kami dapat dari pengalaman kami, ternyata tidak harus melalui hal besar untuk menyenangkan orang lain di sekitar kita. Tetapi ternyata melalui hal kecil pun yang sederhana, kita sudah bisa membuat orang lain juga merasa senang. Melalui kegiatan seni ini, kita sudah membuat seolah-olah bahwa diri kita adalah seorang artis atau pelukis atas diri kita masing-masing. Kita nggak pernah nyangka loh bahwa kita pernah atau bisa membuat karya seni yang seindah dan sekreatif itu. Dan melalui kegiatan ini, satu pesan inti yang kami dapatkan adalah bahwa benar, setiap manusia adalah makhluk sosial. Dan kenapa kita nggak membuat dunia sedikit lebih baik dengan hal itu? Kita membantu orang di sekitar kita melalui hal-hal kecil yang sederhana, namun setidaknya bisa menggerakkan hati mereka untuk menjadi lebih senang dalam hidup ini. Heal the world, make it a better place. Sekian dari kami, terima kasih.